Di sini akan saya perjuangkan segala tuduhan-tuduhan dia itu lewat proses hukum. Karena hukum kita ini adalah asas praduga tak bersalah, sehingga saya tidak boleh dikatakan penipu, saya tidak boleh dikatakan penganiaya, pelaku, sebelum ada putusan hakim yang jelas. Begitu, Abang? Di sana aja ya. Dilepas yuk. Tuh 2, 3, 4 berapa? Iya kok, ini play aja videonya. Tunggu lagi. Tunggu dulu adan ya. Abang dulu aja ya. Tak tentang. Iya. Kevin nggak datang udah dipanggil resmi, tapi suratnya mereka nggak mau terima. Makanya suratnya itu diserahkan kepada lurahnya. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan media yang telah meluangkan waktunya pada hari ini, yaitu sidang perdana kasus antara Dr. Siska bersama dengan Kevin Hiller. Ya, hari ini kita menggugat karena ada beberapa hak-hak Dr. Siska yang belum terpenuhi oleh yang bersangkutan, sehingga permasalahan ini perlu kita bawa ke meja hijau persidangan. Karena apa? Karena kita sudah berkali-kali mengelayangkan somasi, peringatan, teguran, bahkan komunikasi secara intens, secara kekeluargaan, akan tetapi yang bersangkutan tidak ada jawaban, sehingga perlu ya kita tempuh secara hukum. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya permasalahan ini terkait dengan brand ambassador Dr. Siska, ya. Klinik tersebut, klinik dan produk tersebut menunjuk saudara KH ini, ya, sebagai brand ambassador Dr. Siska Klinik untuk mempublikasikan terkait dengan produk-produk yang dimiliki oleh Dr. Siska Klinik, ya, baik itu skincare dan lain-lain. Nah, perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 7 Maret 2021. Dalam kontrak perjanjian itu 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun, per bulannya itu yang bersangkutan harus melakukan posting 12 kali postingan dengan 2 slide, ya, di story. Ini saya jelaskan biar lebih clear lagi. Ya, dia dalam 1 bulan itu 12 kali postingan produk dengan 2 slide, 1 kali story, tambah 3 feed dalam sebulan. Nah, ternyata di pertengahan jalan, nota kesepakatan yang dibuat oleh Dr. Siska dengan saudara KH ini tidak terpenuhi seutuhnya, sehingga sesuai dengan surat kesepakatan yang dibuat, yang bersangkutan harus ya mengembalikan secara utuh ya kontrak yang telah disepakati bersama, sekaligus membayar penalti atas one prestasi yang dilakukan oleh KH sebesar 428.850.000 penaltinya. Nah, kontrak yang sudah diberikan, uang yang sudah diberikan Dr. Siska kepada yang bersangkutan itu sebesar 120 juta. Nah, sehingga terkait dengan permasalahan ini, Dr. Siska mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial sebesar 1.544.850.000. Nah, ini yang sedang kita gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas one prestasi yang dilakukan oleh saudara KH terkait dengan perjanjian tertanggal 7 Maret 2021. Sehingga jelas di sini yang dirugikan adalah Dr. Siska. Nah, Dr. Siska sudah melaksanakan prestasinya dengan memberikan uang kepada yang bersangkutan melalui cek, akan tetapi tidak terpenuhi seutuhnya. Nah, dan hari ini kita lihat bersama majelis hakim telah memberitahukan kepada kita yang bersangkutan tidak hadir. Nah,
surat panggilan kepada yang bersangkutan itu sudah dilayangkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat ya pada minggu yang lalu, dan berdasarkan keterangan daripada hakim, saudara-saudara juga dengar yang terima itu bertemu dengan saudara Alex ya, akan tetapi informasinya katanya yang bersangkutan itu tidak berada di lokasi tersebut, padahal faktanya itu adalah rumah dia ya. Rumah dia Dan sesuai dengan KTP-nya. Karena memang ada ketidakkooperatifan itu sehingga Jurusita menyerahkan ya surat panggilan resmi ini kepada Lurah Selipi. Ya, Lurah Kecamatan Selipi. Untuk itu teman-teman bisa menilai ya, siapa di sini yang playing victim dan tidak menghormati proses hukum. Nah, ini yang harus rekan-rekan pahami sendiri. Jadi hak-hak Dr. Siska ini wajib diperjuangkan, karena Dr. Siska selama ini diam karena apa? Karena dia tidak mau hal-hal seperti ini untuk disampaikan. Tapi karena memang sudah keterlaluan yang bersangkutan, maka dari itu sudah maju saja Bang Fitra, fight saja, tarung di pengadilan. Makanya kita gugat. Ini juga akan kita persiapkan gugatan tentang pengobatan gonore. Ya, ini akan kita siapkan juga gugatannya. Karena bukti-buktinya sudah saya peroleh, nggak ada masalah kalau memang yang bersangkutan menyerang Dr. Siska. Saya selaku penasihat hukum wajib menjaga klien saya, karena hak-hak klien saya itu saya pastikan harus terpenuhi. Ya, jangan juga yang bersangkutan merasa paling benar, paling suci, dan paling sempurna. Tapi dia tidak melihat ada rangkaian peristiwa-peristiwa yang belum terpenuhi ataupun ada suatu kesalahan yang tidak ia laksanakan. Dan sidang hari ini itu ditunda atau bagaimana Bang? Hah? Sidang ini sidang perdana. Dilanjutkan minggu depan, tepatnya pada hari Selasa seperti biasa, karena ini tidak delegasi yang bersangkutan di wilayah domisili hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tepatnya di Jakarta Barat. Maka dari itu tidak ada delegasi dan sidangnya setiap minggu, setiap hari Selasa gitu. Jadi dalam agenda tetap untuk mendengarkan jawaban dari yang bersangkutan. Kita kan sudah melayangkan gugatan nih ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dia harus menjawab itu. Silakan saja dibuktikan, nggak ada masalah gitu. Yang pasti kita ya selaku penasihat hukum akan memastikan hak-hak klien kita akan terpenuhi seutuhnya. Dan saya juga mendapatkan cyberbullying, Abang. Iya. Cyberbullying. Di sini saya juga adalah korban cyberbullying, body shaming, fitnah. Dia mengarahkan orang-orang fansnya dia untuk menyerang akun Instagram saya sampai akun Instagram saya tidak bisa diakses. Di sini bisa dilihat sendiri, saya play ya. Saya buat story di mana saya bilang seorang dokter tidak pantas berbicara seperti itu karena pengguna sosial media banyak benar-benar generasi bangsa. Reaksi netizen semua pada bilang mereka sudah report, sudah blog, dan ternyata mereka sudah unfollow. Dokter ini takut kehilangan followers. Dia menempatkan diri sebagai orang yang paling tersakiti. Kita lihat langsung postingannya. 10 Oktober adalah hari kesehatan mental sedunia. Peluk erat ya. Kamu kuat, besok harus lebih kuat. Allah, munafik banget sih karena takut di-unfollow sama di-block. Setelah kamu coba baca, kamu tidak bisa mengharapkan kedamaian ketika yang kamu bawa hanya rasa sakit. Anda ini mau menarik simpati orang supaya orang iba dengan Anda. Anda ini sangat jahat. Itu sangat menghina sekali. Dia sangat menghina dan di sini di-report dan akhirnya akun saya sekarang tidak bisa diakses. Akan saya laporkan juga ke Facebook dan ke cybercrime karena saya sudah dibully dan di media juga di Trans TV gambar dibilang saya adalah penipu gitu. Jadi di sini akan saya perjuangkan segala tuduhan-tuduhan dia itu lewat proses hukum. Karena hukum kita ini adalah asas praduga tak bersalah, sehingga saya tidak boleh dikatakan penipu, saya tidak boleh dikatakan penganiaya, pelaku sebelum ada putusan hakim yang jelas. Begitu, Abang? Yeah. Jadi saya di sini akan memperjuangkan bahwa saya bukanlah seorang penipu, saya bukanlah dokter abal-abal. Saya memiliki sertifikat dan nanti pun saya akan bertemu dengan bidang hukum Ikatan Dokter Indonesia serta Konsil Kedokteran Indonesia. Dua-duanya merupakan
sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri karena saya mengenal baik dengan mereka. Jadi di sini saya sudah dirugikan secara material tadi lewat saya berjuang dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini lewat perdata tuntutan wan prestasi karena postingan-postingannya tidak selesai. Ada juga beberapa treatment dia melakukan dan tidak diposting gitu. Jadi sudah saya kumpulkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukumnya. Oleh karena itu di sini saya berjuang sesuai dengan prosedur hukum dan jika memang dia merasa benar seharusnya dia datang kooperatif. Karena kalau misalnya dia merasa benar akan membuktikan kalau dia ini benar, bukan seperti sekarang. Tapi tidak apa-apa, silahkan saja Anda terus menghindar dari proses hukum ini. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan tidak datang seterusnya untuk nggak usah bang, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak datang terus sehingga di situ bisa dilihat pembuktiannya akan sepertinya siapa yang di sini memang ketakutan gitu loh, siapa yang takut untuk menghadapi proses hukum. Karena kalau memang dia benar seharusnya jangan menghindar, harusnya datang saja, buktikan kalau Anda itu adalah lelaki sejati. Jangan hanya koar-koar di sosial media mempengaruhi orang-orang yang tidak tahu apa-apa, mempengaruhi netizen yang tidak tahu apa yang sebenarnya. Sehingga di sini saya juga meminta kepada netizen, pemirsa, tolong kalian yang perempuan yang sudah dirugikan materi, fisik, mental. Saya juga korban cyberbullying, dibilang dokter abal-abal, dibilang wewe gombel, dibilang setan, dibilang joker, bibir ini, bibir itu. Di situ sudah jelas ada penghinaan terhadap fisik, kemudian penghinaan dan pencemaran terhadap reputasi saya sebagai dokter. Dan jujur, saya juga di sini jelas-jelas ya, nanti juga akan saya tunjukkan banyak sekali korban-korban pelecehan seksual beliau ini gitu. Jadi sebagai sesama perempuan, tolong kalian bela saya, save Dr. Siska. Sesama perempuan, support woman. Karena kalau misalnya dia ini seorang public figure, sudah merugikan harta, sudah merugikan fisik, sudah merugikan mental saya, ini akan menjadi contoh untuk laki-laki lainnya. Saya harap kalian di sini, terutama wanita, saya minta simpati dan empati dari kalian. Bayangkan jika ini ada di posisi kalian, dirugikan harta, dirugikan fisik, mental, dihancurkan reputasinya, dan saya juga konstan mendapatkan ancaman lewat WhatsApp, dan dia sudah berjanji akan menghancurkan saya. Kemudian ternyata sudah dibuktikan kan, Instagram saya tidak bisa diakses karena di sini terlihat berarti dia ketakutan atau kenapa? Karena kalau memang dia betul, ntar ya lagi ajan, kita pending dulu skor sebentar.